Perkenalkan, nama saya Wayan Anoskita dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan teori inti ganda. Teori inti ganda itu ada 9, yaitu yang pertama adalah zona daerah pusat pertumbuhan atau DPK, yang kedua daerah grosir dan mufakur, yang ketiga daerah pemukiman kelas rendah, yang keempat daerah pemukiman kelas menengah, yang kelima daerah pemukiman kelas tinggi, yang keenam daerah mufakur berat, yang ketujuh daerah di luar PDK, yang kedelapan pemukiman suburan, yang keenam daerah industri suburban. Yaitu teori ini dikembangkan oleh Chilton, Harris, dan Eldwan Hullman pada tahun 1945 dalam artikel ini. Teori ini berdasarkan fakta bahwa ada kota-kota modern yang memiliki pusat bisnis, daerah industri, dan pemukiman. Yang pertama yaitu daerah pusat kegiatan atau PDK. Pada zona ini terdapat pusat kota yang berisi berbagai macam kegiatan kota. Zona 1 ini merupakan pusat fasilitas transportasi dan juga spesialis pelayanan seperti pembakaran, teater, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, daerah grosir atau manufaktur. Yang kedua, daerah grosir dan manufaktur. Keberadaan jasa angkut dalam skala besar ini sangat dibutuhkan. Biasanya di zona 2 ini banyak berkelompok dan berada di sepanjang jalan kereta api atau dekat dengan central business. Zona 2 ini berada di sekitar zona 1 atau CBD. Yang ketiga, daerah pemukiman kelas rendah. Dalam membangun sebuah pemukiman harusnya memenuhi beberapa persyaratan khusus. Sudah pasti timbul persaingan antara golongan penghasil tinggi dengan golongan yang berpenghasilan rendah dalam mendapatkan lokasi pemukiman. Dan golongan yang berpenghasilan tinggi akan mendapatkan fasilitas atau tempat tinggal yang lebih nyaman, sedangkan golongan rendah akan mendapatkan fasilitas yang kurang nyaman. Yang keempat, daerah pemukiman kelas menengah. Zona 4 ini tentunya berbeda dengan zona 3 dan terlihat lebih baik jika dilihat dari segi fisik serta tersaingi, fasilitasnya cukup lengkap. Dan sudah tentu masyarakat yang tinggal di zona 4 ini masyarakat yang kelasnya menengah. Yang kelima yaitu daerah pemukiman kelas tinggi. Pada zona ini lingkungan dan kondisi untuk dijadikan pemukiman merupakan tempat yang paling baik di antara 3 yang tadi, termasuk dalam layanan fasilitas umumnya. Lingkungan alam juga sangat mendukung untuk masyarakat yang tinggal di fasilitas yang tinggi ini. Zona 5 ini hanya digolongkan dengan penghasilan tinggi dan mempunyai rumah lahan. Zona 5 ini cukup jauh dari zona 1 atau CBD, kawasan industri baik berat maupun ringan, tetapi dalam memenuhi seluruh kebutuhan sehari-hari. Tidak jauh dari zona 5 ini terbatas bisnis baru, fungsinya tidak jauh berbeda dengan Central Business District. Yang keenam, daerah manufaktur berat. Zona 6 ini adalah tempatnya industri atau pabrik dalam skala besar. Dan berada di zona ini akan banyak mengalami permasalahan seperti pencemar lingkungan seperti polusi udara, polusi suara, macet, dan polusi tanah, polusi air dan lain-lainnya. Bisa dibilang kalau kita tinggal di daerah zona 6 ini bukanlah tempat yang baik, karena di sini banyak pencemaran udara, air, dan lain-lainnya. Yang ketujuh adalah zona daerah di luar PDK. Zona 7 ini hadir dengan memenuhi segala macam keutuhan di zona 4 dan 5. Tidak jarang, zona ini juga akan menarik fungsi-fungsi lain untuk masuk ke dalamnya. Tidak heran di zona 7 ini akan menjadi nukleus yang baru nantinya akan berkembang dan membentuk pola tata ruang
berbeda dan tidak akan membentuk pola tata ruang kota konsentris dan hanya membentuk seberapa sesuai dengan kondisi dan karakteristiknya. Yang kedelapan adalah zona pemukiman suburban. Untuk zona ini biasanya akan membentuk komunitas tersendiri pada lokasinya. Dalam hal ini sebagai besar penduduk bekerja di pusat-pusat kota, dan zona 8 hanya dijadikan tempat tinggal sementara. Meskipun begitu, sering berjalannya waktu, tempat ini semakin berkembang hingga akhirnya menarik fungsi dan seperti munculnya pusat-pusat perbelanjaan, perkantoran, dan lain sebagainya. Yang kesembilan adalah zona daerah industri suburban, seperti yang terjadi pada daerah industri lainnya. Transportasi menjadi persyaratan penting bagi zona 9 ini. Meskipun berada di pinggiran, zona ini mempunyai fasilitas berupa jalur transportasi yang memadai. Zona industri ini di pinggir jalan juga tidak mungkin akan berkembang menjadi pusat nukleus baru hingga akhirnya berkembang menciptakan pola-pola persebaran keuangan tersendiri. Dalam teori inti ganda, Harris dan Ullman juga terdapat jika karakteristik persebaran penggunaan lahan ditentukan dari beberapa faktor unik seperti situs kota serta sejarah, sehingga menanti tidak akan ada urutan kota yang teratur seperti yang terdapat pada teori konsentris dan sektoral. Sekian, terima kasih. Cukup lengkap. Dan sudah tentu masyarakat yang tinggal di zona 4 ini masyarakat yang kelasnya menengah. Yang kelima yaitu daerah pemukiman kelas tinggi. Pada zona ini lingkungan dan kondisi untuk dijadikan pemukiman merupakan tempat yang paling baik di antara tiga yang tadi, termasuk dalam layanan fasilitas umumnya. Lingkungan alam juga sangat mendukung untuk masyarakat yang tinggal di fasilitas yang tinggi ini. Zona 5 ini hanya digolongkan dengan penghasilan tinggi dan mempunyai rumah lahan. Zona 5 ini cukup jauh dari zona 1 atau CBD, kawasan industri baik berat maupun ringan, tetapi dalam memenuhi seluruh kebutuhan sehari-hari. Tidak jauh dari zona 5 ini terbatas bisnis baru, fungsinya tidak jauh berbeda dengan Central Business District. Yang keenam, daerah manufaktur berat. Zona 6 ini adalah tempatnya industri atau pabrik dalam skala besar. Dan berada di zona ini akan banyak mengalami permasalahan seperti pencemar lingkungan seperti polusi udara, polusi suara, macet, dan polusi tanah, polusi air dan lain-lainnya. Bisa dibilang kalau kita tinggal di daerah zona 6 ini bukanlah tempat yang baik, karena di sini banyak pencemaran udara, air, dan lain-lainnya. Yang ketujuh adalah zona daerah di luar PDK. Zona 7 ini hadir dengan memenuhi segala macam keutuhan di zona 4 dan 5. Tidak jarang zona ini juga akan menarik fungsi-fungsi lain untuk masuk ke dalamnya. Tidak heran di zona 7 ini akan menjadi nukleus yang baru nantinya akan berkembang dan membentuk pola tata ruang berbeda dan tidak akan membentuk pola tata ruang kota konsentris dan hanya membentuk seberapa sesuai dengan kondisi dan karakteristiknya. Yang kedelapan adalah zona pemukiman suburban. Untuk zona ini biasanya akan membentuk komunitas tersendiri pada lokasinya. Dalam hal ini sebagai besar penduduk bekerja di pusat-pusat kota, dan zona 8 hanya dijadikan tempat tinggal sementara. Meskipun begitu, sering berjalannya waktu, tempat ini semakin berkembang hingga akhirnya menarik fungsi dan seperti munculnya pusat-pusat perbelanjaan, perkantoran, dan lain sebagainya. Yang kesembilan adalah zona daerah industri suburban, seperti yang terjadi pada daerah industri lainnya.
transportasi menjadi persyaratan penting bagi zona 9 ini. Meskipun berada di pinggiran zona, ini mempunyai fasilitas berupa jalur transportasi yang memadai. Zona industri ini di pinggir jalan juga tidak mungkin akan berkembang menjadi pusat nukleus baru hingga akhirnya berkembang menciptakan pola-pola persebaran keuangan tersendiri. Dalam teori inti ganda, Harris dan Ullman juga terdapat jika karakteristik persebaran penggunaan lahan ditentukan dari beberapa faktor unik seperti situs kota serta sejarah, sehingga menanti tidak akan ada urutan kota yang teratur seperti yang terdapat pada teori konsentris dan sektoral. Sekian, terima kasih.